video. Kali ini saya akan membahas materi mengenai studi kelayakan produksi dan persediaan. Nah, untuk lebih jelasnya simak materi berikut. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Tujuan produksi antara lain yang pertama memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga menambah kuantitas barang dan jasa, yang keempat meningkatkan keuntungan. Jenis-jenis produksi antara lain yang pertama produksi ekstraktif, yang kedua produksi jasa, yang ketiga produksi industri, yang keempat produksi agraris, yang kelima produksi pengangkutan, yang keenam produksi perdagangan. Proses produksi antara lain yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau authentic, yang keempat pengawasan atau controlling, yang kelima evaluasi. Perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. 3 jenis perencanaan kapasitas produksi yaitu: yang pertama, perencanaan kapasitas produksi jangka panjang, yang kedua, perencanaan kapasitas produksi jangka menengah, yang ketiga, perencanaan kapasitas produksi jangka pendek. Faktor-faktor kegiatan produksi antara lain: yang pertama, sumber daya manusia atau SDM, yang kedua, sumber daya alam atau SDA, yang ketiga, sumber daya modal, yang keempat, sumber daya informasi, dan yang kelima, faktor kewirausahaan. Persediaan adalah ketersediaan barang atau bahan baku yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau permintaan pasar. Persediaan berfungsi untuk memperlancar keperluan operasi produksi, di mana dengan adanya persediaan dapat membangun kepercayaan dalam menghadapi terjadinya pola musiman. Tujuan persediaan adalah untuk memastikan kelancaran proses produksi dan penjualan, serta memenuhi permintaan konsumen. Jenis-jenis persediaan antara lain yang pertama persediaan barang mentah, yang kedua persediaan barang jadi, yang ketiga persediaan dalam proses, yang keempat persediaan bahan pembantu atau penolong, yang kelima persediaan komponen-komponen rakitan. Metode pengelolaan persediaan antara lain yang pertama metode first in first out atau FIFO, yang kedua metode last in first out atau LIFO, yang ketiga metode just in time atau JIT, yang keempat metode rata-rata atau average cost, yang kelima metode economy order quantity atau EOQ. Faktor-faktor kegiatan persediaan antara lain yang pertama permintaan pasar, yang kedua ketersediaan bahan baku, yang ketiga biaya produksi, yang keempat biaya penyimpanan, dan yang kelima resiko kekurangan barang. Nah, itulah materi yang dapat saya bahas. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membacanya di deskripsi video ini. Apabila terdapat kesalahan kata mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.